Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kecuali bersyukur kepada Allah, yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita beribu-ribu nikmat. Yakni diantaranya nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, serta keluangan waktu untuk sama-sama kita dapat mengakhiri atau mengerjakan ujian akhir dari mata kuliah tafsir hadis tematik. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah tafsir hadis tematik dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini sedikit saya akan menguraikan atau menerangkan mengenai pengertian hadis, dan banyak lagi nanti di situ ada nanti unsur-unsur hadis mengenai ayat-ayat, nanti mengenai ayat orang munafik, ayat-ayat tabligh dan lain sebagainya. Baik, yang pertama pengertian hadis. Metode tematik atau disebut dengan maudhu'i. Kata maudhu'i berasal dari kata yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf yang berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Menurut Mustafa Muslim, yang dimaksud dengan maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan taufik, yaitu yang terkait dengan taufik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dari pemahaman dengan penjelasan, pengkajian, dan juga penafsiran dalam masalah tertentu. Lalu yang kedua, masuklah kita kepada unsur-unsur hadis tematik. Di sini ada terbagi 6, yang dimana yang pertama itu ialah permasalahan yang hendak dibahas. Di sini hadis itu akan kita kupas atau kita cari tahu permasalahannya. Jadi ketika itu akan kita cari tahu, kita cari tahu dulu apa dia permasalahannya seperti itu. Jadi metode hadis tematik adalah suatu pemecahan masalah. Jadi ini merupakan hal yang paling utama. Lalu yang kedua itu beberapa hadis yang setema, yaitu agar pemecahan suatu masalah tidak melebar dikarenakan pembahasan dari hadis yang berbeda-beda. Untuk yang ketiga, hadis yang jelas kesahihannya, baik dari segi sanadnya dan juga periwayatannya tidak diragukan. Lalu yang keempat, ilmu linguistik. Ilmu linguistik ini ialah ilmu yang memahami setiap penggunaan bahasa dari isi matan hadis. Lalu poin yang kelima, mengetahui asbabul wurud, agar tahu persis hadis itu diriwayatkan dalam konteks bagaimana. Lalu yang keenam, pemaknaan terhadap suatu hadis agar tidak dilakukannya pemahaman-pemahaman baru mengenai suatu hadis hasil dari metode hadis tematik tidaklah melenceng dari yang seharusnya. Masuk kita kepada pembahasan tentang tabligh, yang dimana di sini yaitu ada hadis tentang tabligh. Ballighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Rawahul Bukhari. Kandungan Nabi SAW memerintahkan untuk menyampaikan perkara agama dari beliau, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sebagai satu-satunya agama bagi manusia dan jin. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kusempurnakan bagimu nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Tentang sabda beliau, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Al-Ma'ati An-Nahrawani mengatakan,
Hal ini agar setiap orang yang mendengar suatu perkara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk menyampaikannya meskipun hanya sedikit. Tujuannya agar nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat segera bersambung dan tersampaikan seluruhnya. Hal ini sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Bentuk perintah dalam hadis ini menunjukkan hukum fardu kifayah. Lalu selanjutnya masuk kita kepada poin yang kedua, yaitu tentang hadis nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Atau dijelaskan juga oleh Abu Ruqayyah yakni Tamim bin Aus Ad-Dawrira, beliau menjelaskan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, serta pemimpin-pemimpin umat Islam dan juga bagi orang Islam umumnya. Rawahul Muslim. Dari hadis ini seakan-akan Nabi SAW mengatakan bahwa seluruh agama adalah nasihat. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan sebanyak 3 kali. Jadi untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ketiga, hadis tentang orang munafik. Ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu yang pertama, ketika berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia mengingkari, ketika diberi amanat ia berkhianat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Lalu yang selanjutnya ialah hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia berusaha mengubahnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingatkanlah dengan bencilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Rawahul Muslim nomor 49. Jika seseorang tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, maka hendaklah ia mengubahnya atau membencinya dengan lisan. Jika tidak bisa dengan lisan, ia mengubahnya dengan hati. Bentuk mengubah dengan hati adalah tidak suka dan bertekad saat memiliki kemampuan akan mengubahnya dengan lisan atau dengan tangan. Baik, sekian yang dapat saya uraikan atau saya sampaikan selaku untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tafsir hadis tematik. Hananda mohon maaf kepada Bapak dosen pengampu yang dimana mungkin di sana sini saya banyak kesalahan dalam mengikuti mata pelajaran bersama Bapak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.